Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali mengikuti acara Wanita Surgawi. Saudara, kita seringkali menjadi bingung dan ragu ketika Tuhan seakan-akan membuat kita di pihak yang kalah. Ketika kita dijahati orang, ketika kita dimusuhi orang, ketika kita ditindas, direndahkan, dikhianati, difitnah, lalu Tuhan membiarkan keadaan itu dalam beberapa waktu. Kita tidak melihat cahaya pertolongan Tuhan. Kita tidak melihat pintu yang terbuka di mana kita dapat meloloskan diri. Kita seakan-akan dipojokkan di satu situasi di mana kita seperti dieksekusi atau dihukum mati. Kita bingung. Mengapa demikian? Pasti saudara pernah mengalami ini. Atau jangan-jangan sekarang saudara sedang mengalami hal ini. Hal seperti ini saudara, itu bukan hal yang luar biasa dalam kehidupan orang Kristen. Itu hal yang bisa terjadi. Dan itu bagian hidup kita yang tidak terpisahkan. Tuhan Yesus mengatakan kalau kita memanggil Dia Tuhan dan Guru, maka kita juga mengalami apa yang Dia alami. Dan tentu kita juga harus melakukan apa yang Dia lakukan. Anda mungkin seorang pegawai yang ditindas, ditekan oleh atasan, dan diperlakukan tidak adil oleh rekan kerja. Ada mungkin seorang menantu yang ditindas, ditekan, dianiaya oleh mertua. Atau bahkan mungkin suamimu sendiri yang sekarang sedang melakukan penganiayaan kepadamu. Baik penganiayaan fisik maupun verbal. Dengan ucapan-ucapan menekan dan menyakiti saudara. Saya mengerti, saya paham bahwa hal itu sangat bisa terjadi di dalam hidup kita. Jadi jangan saudara heran akan hal-hal tersebut. Saudara, mungkin saudara seorang pendeta atau hamba Tuhan yang ditekan oleh pimpinan saudara yang di atas. Atau saudara sedang disakiti oleh anak-anak rohani atau orang-orang yang saudara pernah bimbing dan pimpin. Dan keadaan itu seakan-akan dibiarkan Tuhan. Saudara, kita melihat kenyataan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus.
pada waktu ia ada di dalam penderitaan, ya, sejak keluar dari Taman Getsemani, ia diseret oleh pemuka-pemuka agama Yahudi dan penguasa Roma. Ia dianiaya, ia disiksa, ia direndahkan, ia dihina sampai dia disalib. Saudara, ketika disalib, Tuhan Yesus mengucapkan kalimat yang menunjukkan bahwa benar-benar ia merasa ditinggalkan. Ia berkata kepada Bapa di surga, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, jika saudara dalam keadaan seperti ini, satu kalimat yang harus saudara dengar dari Tuhan. Jangan mencurigai Allah. Tuhan seakan-akan berkata, jangan mencurigai aku. Tetaplah percaya. Justru situasi-situasi semacam itulah sebagai ujian apakah saudara mempercayai Dia, mempercayai Allah. Sebab kalau keadaan serba enak, menyenangkan, tidak ada situasi-situasi seperti itu, iman saudara tidak teruji. Dan iman saudara tidak menjadi berkualitas, saudaraku. Tetapi ketika saudara di dalam situasi yang terpuruk, tertindas, dan seakan-akan Tuhan tidak di pihak saudara, saudara tetap mempercayai Allah. Saudara tetap mempercayai Tuhan. Saudara tetap tidak menaruh curiga kepada Allah. Disitulah iman saudara murni. Kepercayaan saudara kepada Tuhan itu tulus. Dan itu sikap memuja Allah. Memuja yang berkualitas. Mengasihi yang berkualitas. Dan kalau saudara tetap hidup dalam kesucian, dalam kekudusan dan ketaatan, itu ketaatan yang unconditional, ketaatan yang tidak bersyarat. Orang-orang Kristen seperti ini atau orang-orang percaya seperti ini adalah orang-orang percaya yang benar-benar pantas menjadi kekasih Tuhan. Bersyukur kalau saudara dibawa ke dalam situasi seperti itu. Berarti saudara istimewa di mata Allah karena saudara teruji dan saudara mau ditingkatkan kualitas imannya. 1 Petrus 1 tertulis begini, saudara. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kalau saudara diizinkan Tuhan dalam situasi terpuruk, tertindas, terpojokkan, ya, teraniaya dan Tuhan seakan-akan tidak di pihak saudara, ternyata saudara dipandang bernilai. Saudara bukan jerami. Kalau jerami tidak perlu diuji, dibakar langsung terbakar. Saudara bukan kayu. Yang dibakar juga pasti akan terbakar.
tapi saudara emas. Emas yang dibakar untuk diuji kemurniannya, sekaligus ditingkatkan kualitasnya untuk menjadi logam mulia berkarat tinggi. Supaya unsur-unsur yang masih melekat pada batangan emas atau dalam bongkahan emas itu bisa digugurkan atau diluruhkan. Hal ini memang tidak dialami oleh orang-orang Kristen yang masih baru. Orang-orang Kristen yang baru tidak mengalami hal-hal semacam ini. Atau orang-orang Kristen yang dipandang Tuhan memang tidak setia. Tidak diuji saja sudah berkhianat kepada Tuhan. Tidak diuji saja sudah tidak setia kepada Tuhan. Apalagi nanti kalau menghadapi pencobaan menjadi hancur dan rusak. Jadi ketika saudara dibawa kepada situasi seperti itu, ternyata itu cara Tuhan untuk memurnikan dan sekaligus menguji. Saudara dipandang Tuhan bisa melewatinya. Ingat, Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Kita bisa melewatinya. Mungkin sekarang saudara sedang dalam keadaan putus asa dan berkata, aku tidak sanggup lagi Tuhan. Saya ingatkan, saudara pasti bisa melewatinya. Sabar, tahan sebentar, saudara pasti bisa melewatinya. Anda pasti bisa melewatinya, percayalah. Tidak lama lagi. Mungkin saudara seorang wanita yang suami saudara bertahun-tahun mempersekusi artinya menganiaya Anda, dan dia sehat-sehat saja, dia kuat-kuat saja, dia menang terus. Tidak mungkin itu akan berlangsung terus-menerus. Kalau itu masih terjadi karena Tuhan memandang Anda belum murni. Ya. Kalau Tuhan menyelesaikan persoalan itu dalam waktu cepat, atau Anda tidak mengalami penindasan lagi, maka Anda tidak akan pernah menjadi emas murni. Jadi Tuhan memandang bahwa pengujian itu belum selesai. Pemurnian itu belum selesai. Jadi jangan mencoba mengatur Tuhan. Saudara bisa membawa persoalan ini kepada Tuhan dan lebih banyak mengoreksi diri. Tidak mengoreksi orang lain, ya. Mengoreksi orang yang menganiaya, menindas, memperlakukan saudara tidak adil. Percuma. Kenapa? Anda toh juga tidak bisa mengubah dia. Sekarang yang penting saudara koreksi diri, bagian mana dalam hidup saudara yang harus diubah melalui kejadian dan peristiwa itu. Jangan sekali-kali mendoakan orang yang menindas saudara supaya celaka. Mungkin Anda tidak mendoakan agar dia celaka, tetapi ada sedikit pengharapan, ada sedikit keinginan dia menjadi celaka dan Tuhan bisa menunjukkan kebenaranmu di mata orang. Ya, orang yang menindas saudara, memperlakukan saudara tidak adil, bisa bergembira, tertawa-tawa, dan bisa lebih banyak pengikutnya. Anda menjadi orang yang pesakitan, ya, menjadi orang pesakitan. Anda menjadi orang yang dianggap salah, keliru, dihina, direndahkan. Makin saudara ditekan, direndahkan, dihina, dianggap salah, tapi saudara tetap diam dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemurnian iman saudara itu tinggi kualitasnya. Dan saudara menjadi sempurna,
seperti Yesus. Ingat saudaraku, apapun yang saudara alami di dalam kontrol, dalam kendali Tuhan, sepengetahuan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar sepengetahuan Tuhan. Jangan berkata, aku ini malang banget, sial banget ya. Waktu kanak-kanak mama memperlakukan aku tidak adil ya. Saya seperti anak yang tidak diharapkan hadir. Aku terbuang. Mama lebih sayang adik atau lebih sayang kakak. Tetapi mama tidak memperdulikan aku. Betapa malang aku. Orang-orang seperti saudara yang malang. Ya memang benar-benar malang. Tuhan memperhatikan. Tuhan memperhatikan. Firman Tuhan mengatakan, Ia memperhatikan kaum miskin, anak yatim piatu, orang asing dan orang terbuang. Saudara, orang asing, orang terbuang. Tuhan memperhatikan saudara. Tuhan menilai saudara adalah orang yang harus diperhatikan, yang harus dikasihi secara khusus saudaraku. Jadi dengan keadaan yang sudah malang itu, malah ditambahi lagi ketemu suami yang jahat, Anda merasa kemalanganmu seperti berpangkat 2 atau berpangkat 3, bertubi-tubi, akut, ya, ekstrim. Di situ kasih Allah justru mau dinyatakan. Jangan saudara berkata, wah Pak Eras hanya menghibur saya. Saya bukan hanya menghibur. Ini memang penghiburan. Tetapi saya mau saudara menjadi dewasa. Karena kedewasaan rohani ini akan membuat saudara memiliki harta kekal. Jadi ketika saudara masa kecil diperlakukan tidak adil, orang tua pilih kasih, ya tidak adil. Tuhan sudah memperhatikan saudara. Yang ini, kata Tuhan kepada saudara, yang ini aku perhatikan khusus. Saya mengatakan ini karena ada, seingat saya lebih dari satu, entah sudah berapa, ibu-ibu yang menceritakan masa kecilnya benar-benar menjadi wanita yang malang, setelah dewasa mendapatkan suami yang jahat, dan dia merasa hidupnya benar-benar malang sekali, malang pangkat 2 atau malang pangkat 3. Sial sekali. Tuhan seakan-akan berkata kepadamu, anakku, di dunia ini kamu tidak akan memperoleh kebahagiaan. Seandainya orang tuamu baik, kamu diperlakukan istimewa, lalu kamu punya suami yang juga baik, sempurna di matamu, dan kau merasa dibahagiakan. Anak-anakmu sehat, sempurna, dan sukses dalam studi maupun karir. Itu tidak ada artinya kalau nanti kamu tertolak di kerajaan surga. Jadi saudaraku, Tuhan mau saudara-saudara belajar untuk mengerti rahasia kehidupan ini. Ini rahasia kehidupan saudaraku sekalian. Rahasia kehidupan karena tidak banyak orang tahu. Seringkali orang memandang hal-hal ini dengan kacamata yang salah. Ya, seakan-akan keadaan seperti ini sebuah kemalangan, kutuk, hukuman, lalu minta Tuhan cabut. Loh, padahal itu ada berkatnya. Namun demikian saya juga harus memberitahu bahwa saudara pasti bisa melewatinya. Saudara bisa melewatinya dan menjadi dewasa. Dan Tuhan Hakim yang adil, yang pasti akan menghakimi. Setiap orang akan menuai apa yang dia tabur. Orang-orang yang memperlakukan kita dengan jahat, itu akan menuai apa yang dia tabur.
Kita tidak usah berharap, dan memang tidak boleh kita berharap orang-orang itu dapat celaka, ya, bisa mengalami musibah malapetaka, sehingga saudara bisa membuktikan bahwa Allah itu memang di pihak Anda, dan orang-orang di sekitar kita juga bisa mengatakan memang Anda orang baik, orang benar. Tidak perlu. Kalaupun semua orang tetap mengatakan Anda salah, Anda buruk, ya, Anda tidak layak dihormati, ya, sekalipun orang yang menindas saudara tidak mendapat celaka, lalu seperti diberkati, tetaplah kita setia kepada Tuhan. Sebab ada perhitungannya nanti di kekekalan. Di dalam satu pernyataan pemazmur di Mazmur 73, ini mazmur yang indah sekali, saudara, ya. Ada pernyataan begini, saudaraku. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Mazmur 73 ayat 16. Ketika aku melihat orang fasik, orang jahat, kok makmur, subur, sehat, seperti diberkati. Ketika aku bermaksud mengetahuinya, itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Lihat akhirnya, lihat kesudahannya. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Saudara, rupa mereka dipandang tidak hina, dipandang mulia dan terhormat di mata manusia, tetapi hina di mata Allah. Tetapi saudara hendaknya tidak. Dalam keadaan terpuruk, tertindas, saudara tetap menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan dan terus bertumbuh dalam kedewasaan dan kesempurnaan seperti Kristus. Saudara pasti pernah dengar lagu yang saya tulis ini, yang sudah beberapa kali saya nyanyikan. Kadang kau tak nyata, seakan tiada. Waktuku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, Tuhan, kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban. Ku merasa kau tinggalkan. Kau ajar ku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajar ku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Semakin
lama penderitaan yang kita alami, ternyata itu semakin cemerlang kehidupan rohani kita. Makin cemerlang. Karenanya saudara, salah satu yang membuat hati kita menjadi kokoh dan kuat dalam menghadapi keadaan-keadaan seperti itu adalah kita harus memandang hidup ini dari kacamata kekekalan. Kalau saudara memandang hidup dengan kacamata kefanaan, saudara akan desperate, akan merasa miserable, ya, prihatin, menderita, malang, ya. Saudara harus melihat itu dengan kacamata kekekalan. Sebab penderitaan yang kita alami beberapa belas bahkan beberapa puluh tahun tidak ada artinya jika dibanding dengan kekekalan nanti. Dan saudara harus tahu bahwa Tuhan itu tidak bisa kompromi. Artinya manusia yang tidak berkualitas tidak mungkin masuk kerajaan surga, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Tuhan tidak bisa toleransi di sini. Hanya orang-orang kudus, orang-orang saleh yang bisa menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa. Itu harus, tidak bisa tidak. Ya, melakukan kehendak Bapa itu harus, itu mutlak, itu absolut, tidak bisa tidak. Tuhan tidak toleransi dalam hal ini. Tuhan tidak bisa diajak kompromi untuk hal ini. Ini mutlak, ini absolut. Lalu yang kedua, bahwa perubahan hidup untuk menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus itu harus melalui proses yang bertahap. Proses yang bertahap gradually, ya, bertahap, step by step. Langkah demi langkah, tangga demi tangga. Tidak bisa seketika. Di sini dibutuhkan perjalanan waktu. Jadi tidak bisa seseorang dalam sekian bulan menjadi sempurna. Tidak bisa. Harus melalui proses. Lalu yang ketiga, di dalam proses itu Tuhan membutuhkan peristiwa, kejadian, yang harus dialami oleh anak-anaknya yang mau diproses. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Allah bekerja dalam segala hal. Jadi melalui segala hal. Tidak bisa tidak melalui segala hal. Allah membutuhkan. Ya, Allah membutuhkan. Segala hal itu peristiwa. Nah, peristiwa atau keadaan atau kejadian di mana kita ditindas itu perangkat Allah, itu instrumen Tuhan. Itu sarana Tuhan, itu media Tuhan untuk menyempurnakan kita. Jadi ingat, Allah tidak kompromi. Allah tidak bisa kompromi. Allah memiliki tatanan hukum yang harus ditegakkan. Allah tidak bisa toleransi terhadap hal yang bertentangan dengan tatanannya. Kamu harus sempurna, itu tatanan. Melakukan kehendak Bapa itu tatanan. Mengalami perubahan kodrat ilahi bukan hanya menjadi kelihatan baik, tetapi harus berkodrat ilahi. Ya, seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Harus mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 9 sampai 11. Saudaraku, Allah tidak bisa toleransi di sini. Allah bisa bertoleransi ketika memberi kesempatan seseorang untuk bertumbuh. Tapi kalau akhirnya tidak didapati melakukan kehendak Bapa, Tuhan akan berkata, aku tidak kenal kamu. Yang kedua, proses perubahan untuk menjadi orang suci, orang saleh, berkodrat ilahi, mengambil bagian dalam kekudusan Allah, itu bertahap. Bertahap melalui perjalanan waktu.
Jadi tidak bisa dalam sekejap. Tidak bisa dalam waktu singkat. Saudara, kalau kita menyadari ini, aduh betapa berharganya waktu. Sangat berharga. Dan ketiga, Allah membutuhkan hal di situ artinya peristiwa, kejadian untuk mengubah kita. Allah tidak bisa mengubah kita hanya dengan Allah tidak mengubah kita dengan cara ajaib. Tetapi Allah memakai peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Allah memakai kejadian-kejadian yang kita alami. Itu media Tuhan, itu instrumen Tuhan. Karenanya Allah berkata, firman Tuhan berkata, Ia bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Di Perjanjian Lama kita menemukan orang-orang yang diproses sebelum diangkat Tuhan untuk menerima kepercayaan. Seperti Yusuf, Daud, dan tentu banyak lagi saudara. Orang-orang yang pasti melalui proses termasuk Musa. Ia boleh cakap, dia seorang pangeran yang cakap, tetapi untuk menjadi pemimpin umat Allah, dia harus sekolah di padang Median 40 tahun. Itu proses. Jadi dengan keadaan yang kita alami hari ini, kita harus menerima ini sebagai sekolah Tuhan. Sebagai sekolah Tuhan. Ya, kalau tadi saya katakan bahwa Tuhan seakan-akan tidak di pihak kita. Tuhan membiarkan keadaan berlarut-larut. Makin hari sepertinya kita makin terpuruk. Enggak. Itu proses supaya iman kita teruji dan meningkat kualitasnya. Dan itu berarti kita ini orang istimewa di mata Allah. Karena kita dipandang bisa melewati. Kita dipandang memiliki kualitas emas. Dan emas ini dimurnikan untuk berkarat lebih tinggi lagi. Sekarang kita bisa mengerti mengapa firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Jadi bukan hanya dalam keadaan yang kita pandang baik, menyenangkan, semua smooth and running well. Tapi dalam situasi-situasi yang berat, kita bisa mengatakan terima kasih Tuhan. Karena dalam keadaan-keadaan ini, ternyata Tuhan, Engkau mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam hidupku. Kita bersyukur karena melalui kejadian-kejadian yang kita alami di dalam hidup, saudaraku, kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya saudara, menjadi orang-orang yang luar biasa, diperhatikan Tuhan, menjadi karunia Tuhan ya saudaraku. Itu karunia. Ketika Tuhan memberikan kita keadaan-keadaan yang menurut kita sebuah kecelakaan, keadaan yang menurut kita sebuah malapetaka musibah, ternyata itu berkat. Karenanya seperti yang tadi saya katakan, kita harus memperhatikan itu. Memperhatikan itu dengan kacamata kekekalan. Nah, Allah bekerja dalam segala hal, pasti Anda tahu. Tetapi Tuhan itu bekerja bukan hanya melalui perkara-perkara yang besar. Tadi saya katakan melalui tekanan, tindisan, hal-hal yang bisa merenggut, mempengaruhi perasaan dan emosi kita. Tetapi dari hal-hal kecil, hal-hal detail. Karenanya dalam satu Alkitab terjemahan bahasa Inggris ditulis, that's why we can be so sure that every detail in our lives of love for God is worked into something good. Ini. Jadi di dalam kehidupan kita, every detail in our lives of love for God is worked into something good.
Dari perkara kecil, dari setiap hal yang detail ya, dalam kehidupan kita yang mengasihi Allah, Allah bekerja untuk sesuatu yang baik. Nah, jadi kita bersyukur saudaraku sekalian, dari hal-hal kecil kita harus memperhatikan proses itu. Jadi jangan hanya melihat hal-hal besar, tapi hal-hal kecil tentu yang terkait dengan perkara-perkara besar itu. Sebab Allah men-setting kita supaya kita ini menjadi seorang yang layak, ya, satu garis, satu lines dengan hidup anaknya. Dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris sudah diterjemahkan begini. God knew what he was doing from the very beginning. He decided from the outset to shape the lives of those who love him along the same line as the life of his son. Jadi Tuhan mau kita ini dalam perjalanan hidup itu kita satu jalur dengan putra tunggalnya. Nah, kalau putra tunggalnya mendapat perlakuan seperti itu, maksud saya diperlakukan tidak adil, ditekan dan lain-lain, kita juga memiliki lines yang sama. Dan ternyata melalui jalur itu kita ini mau disempurnakan oleh Allah. Puji Tuhan, ya. Ini kita bersyukur karena kita menjadi anak-anak Allah yang dibawa Tuhan ke jalur di mana Allah juga mengalaminya. Kalau dikatakan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara, jangan hanya melihat kesulungan Yesus, tapi juga lihat perjalanan hidupnya yang karenanya dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perjalanan hidup Yesus yang penuh dengan pergumulan, jalan terjal, jalan yang berat dan sukar. Nah, kalau kita mau satu lines dengan Tuhan Yesus, kita juga harus sungguh-sungguh, saudara, ya, mengikuti apa yang Tuhan Yesus alami. Yesus juga jalani itu. Dan bersikap seperti yang Yesus lakukan. Ketika diperlakukan tidak adil, ditekan, ditindas, dia menyerahkan semua itu kepada Bapa di surga. Kita jangan menggunakan cara-cara kita sendiri dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Ingat, jangan menggunakan cara kita sendiri. Karenanya kita harus tetap melekat pada Tuhan. Selain kita mendapat kekuatan, kita juga mendapat hikmat serta tuntunan Tuhan bagaimana mengatasi keadaan itu. Melek mata, saudara sudah mulai tegang menghadapi kenyataan hidup yang berat. Tetapi kalau saudara melek mata pagi hari sudah membawanya kepada Tuhan, saudara sudah membawa hidup saudara kepada Tuhan. Begitu buka mata, saudara sudah membawa persoalan saudara kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberi saudara kekuatan dan sekaligus tuntunan dan bimbingan. Harus ingat terus apa yang saya katakan ini. Semua akan selesai pada waktunya. Percayalah bahwa Tuhan tidak mungkin membuat itu berlarut-larut sampai saudara kehilangan kehidupan. Justru keadaan itu membuat saudara akan menemukan kemuliaan. Tidak mungkin Anda menemukan kemuliaan tanpa keadaan-keadaan yang sulit itu. Saudara seperti ada di jurang yang dalam, tetapi saudara akan diangkat Tuhan. Ya, di dalam lagu ini refrennya demikian. Ku kan melihat kemuliaan-Mu, Elohim, Yahweh, pembelaku. Nyata terbukti kesetiaan-Mu, Kau selalu menyertai.
Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Engkau batu karangku, pertolonganku. Kuasa gelap datang menyerang, Engkau persembunyianku. Kala badai menerpa, Engkau tetap beserta. Saat topan menerjang, tetap menopang. Engkau pegang kuat tanganku, aku tak akan goyah. Ku kan melihat kemuliaan-Mu, Elohim Yahweh pembelaku. Nyata terbukti kesetiaan-Mu, Kau selalu menyertaiku. Dengan apa yang saya sampaikan ini, kiranya saudara-saudara, khususnya ibu-ibu, kaum wanita yang sedang dalam keadaan tertindas, tertekan, memperoleh kekuatan. Ya, saudara pasti menang. Pasti Tuhan di pihak saudara. Pasti Tuhan membela saudara. Dan semua pergumulan ini pasti selesai pada waktunya. Ingat, jangan menskenario keadaan, biar semua berjalan sesuai dengan skenario Tuhan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan ingat, jurus penting yang saudara sering dengar dari saya yang saudara harus lakukan, diam, diam, diam. Ya, diam, diam, diam. Dan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Saya bersyukur bisa menyampaikan firman ini kepada saudara. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan ini benar-benar memberkati saudara. Ya, benar-benar memberkati saudara. Ya, akan mengubah hidup saudara. Oleh sebab itu, mengakhiri pemberitaan firman Tuhan di acara ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar. Menjadi kekuatan bagi kami yang dalam keadaan putus asa dan tertindas. Kami belajar percaya Allah yang hidup, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa untuk kekuatan yang Bapa berikan kepada kami melalui firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Sampai ketemu di Wanita Surgawi di episode yang akan datang. Dan jangan lupa mensubscribe Truth ID ini agar saudara mendapat notifikasinya. Ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.